warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anfa Nurhana dengan NIM 2020-12082 dari kelas akuntansi 3B. Untuk memenuhi tugas dari komunikasi bisnis, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul komunikasi lisan. Nah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke materinya. Cekidot. Kalau kita ngomongin bahasa nih, bahasa merupakan suatu sistem simbol yang paling banyak digunakan dalam komunikasi antar manusia sehari-hari kan. Nah, oleh karena itu, keterampilan berkomunikasi lisan dan komunikasi tulisan itu sangat penting. Kegiatan komunikasi tersebut itu membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya loh. Maka pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor tertentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keterampilan dasar berkomunikasi tersebut. Nah, yang pertama ada komunikasi lisan dan tulisan. Manusia tidak banyak melakukan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan dibandingkan dengan komunikasi tulisan yang dilakukan seperti menulis atau membaca. Hal ini terjadi karena berkomunikasi dapat menyampaikan apa yang dimaksud. Nah, bisa dilihat dari PowerPoint di atas, terdapat diagram lingkaran yang menunjukkan presentasi dan urutan dalam perilaku yang membangkitkan nih. Yang pertama ada berbicara dengan menempati urutan yang pertama dengan 16%, mendengarkan berada pada urutan ketiga dengan 53%, menulis berada pada urutan kedua dengan 14%, dan yang terakhir adalah membaca pada peringkat keempat dengan presentasi 17%. Selanjutnya adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat kita bercakap-cakap nih secara tatap muka atau melalui media seperti telepon dan lain sebagainya. Ada pula yang dinamakan dengan keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar yang disinggung di sini itu merupakan berbicara dan mendengarkan. Komunikasi lisan itu merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Nah, komunikasi lisan juga merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Asal kalian tahu nih, komunikasi lisan tuh sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik seperti di era Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah berbicara efektif. Apa sih yang dimaksud sama berbicara efektif? Nah, pada pembicaraan efektif, pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh si penerima. Melatih berbicara sering gak mudah guys. Hal ini dikarenakan yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara yang bisa dilatih secara fisik. Terus kata-kata yang dilontarkan tuh juga berlangsung hilang aja gitu di udara. Makanya ngelatih orang buat berbicara pada awalnya tuh susah banget. Lalu selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis pembicaraan biar efektif? Jenis-jenis berbicara efektif tuh ada 5. Yang pertama, yaitu berdasarkan situasi. Nah, yang dimaksud di sini tuh ada 2 situasi. Seperti yang pertama, berbicara informal. Seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, berbicara formal seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Lalu ada berdasarkan tujuan nih, seperti berbicara dengan tujuan untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, atau menggerakkan suatu pribadi maupun badan organisasi. Lalu ada berdasarkan jumlah penyimak seperti berbicara antar pribadi atau 4 mata saja, bisa juga dengan berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar, ataupun massa. Lalu ada berdasarkan metode menyampaikan. Nah, kalau berdasarkan metode menyampaikan, kayak yang pertama nih, menyampaikan secara mendadak, tanpa rencana, harus berbicara di depan suatu forum. Mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lainnya ya. Selanjutnya yang kedua, menyampaikan berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga,
menyampaikan berdasarkan hafalan, ada naskah nih, tapi sudah dihafalkan, jadi nggak perlu lagi berbicara sambil membacanya gitu. Selanjutnya yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang sudah dibawa. Selanjutnya, jenis berbicara efektif yang terakhir adalah berdasarkan jenis peristiwa khusus, di mana berisikan pidato, presentasi penyambutan, pidato perpisahan berisi kata-kata perpisahan, seperti itu. Terus gimana sih cara kita biar bisa mengembangkan keterampilan agar dapat berbicara efektif? Jadi, berbicara tuh memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama seperti mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, terus menyampaikannya dengan benar dan sesuai. Yang selanjutnya adalah mengembangkan empati terhadap pendengar. Nah, ada juga nih teknik-teknik agar kita dapat berbicara efektif. Apa aja? Yang pertama, bahasanya tuh harus efektif, tata bahasa dan kosakatanya tuh harus benar gitu. Yang kedua, materi, jelas, sesuai, dikenal, diminati, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara, kayak pengucapan, penampilan, gerak-geri itu penting untuk dipelajari. 4. Penampilan berbicara, seperti postur tubuh, pakaian dan perhiasan, terus juga gerak-geri. 5. Hubungan dengan pendengar, seperti mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan lain sebagainya. 6. Lalu suasana pembicaraan tuh juga harus membangun keakraban sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan lingkungannya. Materi selanjutnya adalah mendengarkan. Menurut Taps dan Moss 1997, mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengar. Menerima rangsangan pendengaran atau biasa yang disebut aural stimuli. Yang kedua, perhatian. Memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. 3. Memahami. Memberikan makna pada yang didengar. 4. Mengingat. Menyampaikan informasi untuk diperoleh kembali. Selanjutnya adalah jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan seperti ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan menonton televisi. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya pada saat kita sedang kuliah gitu. 3. Mendengarkan secara kritis sambil aktif menganalisis, mengevaluasi, mencari benar salahnya atau kekuatan kelemahannya, misalnya pada saat sidang di pengadilan seperti itu. 4. Mendengarkan dengan empati, mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Seperti itu. Ada juga nih hambatan-hambatan dalam mendengarkan. Seperti yang pertama, sibuk sama dirinya sendiri. Sibuk hal yang tidak berhubungan gitu dengan lawan bicaranya, kayak main rambut, gambar, dan lain sebagainya. Terus 2. Sibuk dengan urusan eksternal, kayak mikirin yang tidak ada di tempat mendengarkan, melamun seperti itu ya. 3. Mempertajam, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. 4. Asimilasi, merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. 5. Faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. 6. Mendengar yang diharapkan, seperti mengasosiasikan sikap yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Lalu gimana cara kita agar mampu mengefektifkan mendengar? Berikut adalah caranya. Pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. 2. Mendengarkan secara empatik dan objektif. 3. Mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. 4. Mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Nah, kayak gitu tuh cara untuk mengatasi hambatan-hambatannya. Nah, berikut adalah materi mengenai komunikasi lisan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan mampu terserap dengan baik ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.